Halo, selamat datang di channel Cerdas Digital. Bersama saya Jepta. Di video kali ini saya ingin bahas tentang 8 cara menjadi YouTuber pemula yang sukses. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung dengan tekan tombol subscribe, like, dan komennya supaya channel ini terus berkembang dan saya terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat, terkhususnya untuk para YouTuber pemula. Nah, buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, langsung saja kita akan bahas untuk cara yang pertama di sini. Yang pertama, pilih kategori sukses yang Anda inginkan atau yang teman-teman ingin capai. Misalnya di sini seperti jumlah pelanggan ataupun jumlah subscriber. Misalnya kategori sukses yang ingin teman-teman capai itu, misal dalam 1 bulan ini saya ingin mencapai jumlah subscriber itu 5.000 orang yang mampir ke channel saya dan mengklik tombol subscribe. Nah, itu kategori sukses dan itu adalah doa yang kita inginkan. Kemudian di sini juga jumlah views, jumlah like yang nonton di channel kita. Dan itu kita harus targetkan. Misalnya dalam 1 hari semoga channel YouTube saya ini dan video yang saya buat ini mencapai 100.000 views atau 100.000 yang nonton. Nah, itu kategori sukses yang ingin kita capai. Kemudian channel YouTube kita ini dalam 1 bulan harus dimonetisasi dan itu kita harus kejar tuh, dan itu kita harus mendoakan supaya channel kita terus berkembang setiap harinya dan channel YouTube kita selalu dilancarkan, selalu banyak yang ditonton, selalu banyak yang subscribe, selalu banyak yang like, selalu banyak yang komen. Nah, itu adalah kategori-kategori sukses dan itu kita harus ucapkan. Misalnya dalam sehari-hari kita membuat konten itu sebagai doa kita. Nah, selanjutnya yang kedua di sini, buatlah target. Nah, di sini tentu kita harus membuat target supaya kita termotivasi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Misalnya di sini target yang ingin dicapai itu misalnya 1.000 jumlah subscriber selama 1 minggu dan 4.000 jam tayang selama 1 minggu. Dan itu kita harus buat dan kita harus tulis supaya kita melihat terus nih, apa sih yang harus saya targetkan selama 1 minggu ke depan. Misalnya di dalam sebuah catatan di buku kita, dan itu kita harus lihat terus supaya kita terus semangat membuat video-video yang ingin kita upload di YouTube. Kemudian cara yang ketiga di sini, tentukan niche atau topik ataupun konten sesuai dengan kemampuan kita ataupun kemampuan teman-teman. Nah, misalnya di sini topiknya yaitu tentang masak-masak. Misalnya ibu-ibu nih yang suka memasak, nah buatlah konten tentang masak-masak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Contohnya seperti saya berbagi pengalaman dengan teman-teman, membahas tentang bagaimana sih cara menjadi YouTuber pemula yang sukses. Tentu di sini saya harus banyak berbicara dan itulah kemampuan saya. Dan ini harus saya bagikan dan harus saya pelajari juga bagaimana cara menyampaikan yang baik. Nah, itulah kemampuan saya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai kemampuan misalnya tentang editing di aplikasi-aplikasi, nah itu teman-teman buat aja videonya, misalnya melalui screen recorder, melalui rekaman layar. Nah, itu disampaikan saja. Kalau misalnya seperti saya tidak pede nih ataupun malu tampil di depan kamera seperti ini, silakan dibuat seperti itu. Kemudian cara yang ketiga, maksudnya cara yang keempat di sini, pilih jenis video ataupun konten. Nah, contohnya di sini pilih jenis konten yang sesuai dengan topik, misalnya seperti hiburan, seperti pendidikan, seperti edukasi, seperti tutorial dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus pilih sesuai dengan kemampuan yang saat ini teman-teman miliki. Misalnya hobinya bermain gitar, ya bisa tuh dibuat misalnya
tentang cover lagu, tentang tutorial kunci-kunci gitar. Nah, itu bisa dibuatkan videonya. Selanjutnya di sini yang kelima itu bangun karakter. Nah, maksudnya di sini tunjukkan ciri khas teman-teman. Misalnya karakternya itu dari cara berbicara, dari cara penyampaiannya, terus cara dia memperagakan, cara editingnya. Nah, itu kita harus punya karakter sendiri-sendiri. Jangan sampai kita meniru karakter orang lain, karena takutnya nanti kalau misalnya kita meniru karakter orang lain, kita tidak mampu, padahal kontennya bagus, padahal videonya bagus, tetapi cara kita menyampaikannya itu kurang luas, kurang enak. Tapi kalau misalnya kita menyesuaikan dengan karakter diri kita sendiri, otomatis kita menyampaikannya itu akan mudah, akan enak, akan berjalan lancar kita dalam membuat suatu video. Kemudian di sini rangkuman saya itu tentang cara yang keenam, di sini membuat konten yang menarik. Nah, tentu kita supaya menjadi YouTuber yang sukses, tentu kita harus membuat konten yang menarik supaya paling banyak diminati, paling banyak ditontoni oleh para pelanggan kita, oleh para penggemar-penggemar kita yang suka menonton di channel YouTube. Nah, seperti di sini yang saya buat misalnya ide konten menyelesaikan masalah orang lain. Misalnya permasalahan orang lain ini dia mencari bagaimana sih cara membuat channel YouTube misalnya. Nah, di sini kita harus membuat cara-caranya. Kita sampaikanlah cara dari tahap awal membuat channel YouTube, misalnya seperti pembuatan email, pembuatan banner YouTube dan lain sebagainya. Tetapi mereka tertarik nih misalnya nonton di channel kita, otomatis channel kita akan direkomendasikan oleh pihak YouTube untuk selanjutnya. Itulah kenapa kita harus membuat konten yang menarik supaya para pelanggan kita ini betah menonton channel kita, supaya mereka ini bisa merekomendasikan kepada teman-teman yang lainnya juga. Baik, untuk cara yang ketujuh di sini kita harus mempromosikan video yang sudah kita buat, video yang sudah kita upload di YouTube. Nah, itu kita harus promosikan, seperti kita memperkenalkan ke kerabat kita, ke teman kita, ke tetangga kita, kemudian ke media sosial yang kita punya saat ini, misalnya seperti Instagram, kemudian Facebook, TikTok, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Itu kita harus memanfaatkan semua, kita promosikan di sana supaya banyak yang mampir ke channel YouTube kita ataupun channel YouTube teman-teman. Itulah gunanya mempromosikan di banyak media sosial supaya jumlah pelanggannya, jumlah subscribernya, jumlah yang nonton itu banyak. Itulah gunanya kita harus mempromosikan. Kemudian cara yang kedelapan di sini kita harus konsisten. Nah, maksudnya konsisten ini seperti apa? Kita harus konsisten membuat konten setiap harinya. Ataupun misalnya tidak bisa setiap hari, paling tidak seminggu itu entah 2 video atau 3 video atau 4 video dalam seminggu, terserah. Tapi konsisten, karena dengan kita konsisten membuat video, secara lambat laun channel kita akan terus berkembang, channel kita akan terus direkomendasikan oleh pihak YouTube. Maka kesuksesan kita di dunia per-YouTuber itu akan sangat besar kemungkinan kita dapatkan seperti para YouTuber yang sudah sukses saat ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali membuat channel YouTube-nya, tetap semangat membuat konten-kontennya, membuat videonya, jangan pantang menyerah, karena saya selalu yakin ketika kita ada usaha, ketika kita ada niat, Tuhan itu pasti memberikan kelancaran, kemudahan kepada kita. Meskipun banyak nih tantangan yang harus kita lewati, tetapi kita harus mensyukurinya, kita harus sabar melewati setiap prosesnya. Oke teman-teman, paling itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman bagikan video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan like-nya supaya saya terus semangat membuat video-video selanjutnya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.